Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salam Trigona Nusantara. Baiklah teman-teman, untuk memenuhi permintaan dari para sahabat yang ingin berbagi pengalaman katanya, supaya dalam budidaya lebah itu saling mengisi, saling sharing. Bukan saya paling ahli ataupun profesional, tapi di sini kita fungsinya adalah saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Insyaallah untuk video pertama ini saya akan coba berbagi tips tentang budidaya trigona. Dalam budidaya trigona itu sama seperti budidaya yang lain ataupun jenis usaha yang lain, yang diperlukan itu menurut pengalaman saya itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu niat kita ketika kita budidaya itu harus jelas. Kalau dalam bahasa ininya master plan atau planningnya gimana gitu. Planning di budidaya ini saya pribadi pakai sistemnya, yaitu yang pertama itu niat kita budidaya itu untuk apa. Jelas karena saya muslim, karena saya Islam, jadi yang utama itu adalah syaratnya pengen kita sukses budidaya itu niatnya ibadah. Insya Allah segala sesuatu yang dimulai dengan niat ibadah itu akan mendatangkan keberkahan. Itu jaminan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang niat ibadah? Karena pada dasarnya usaha itu semuanya menghasilkan, baik itu mau menghasilkan uang ataupun menghasilkan pahala. Boleh jadi kita rugi untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat kita bisa diuntungkan dari hasil usaha. Itu pakai patokan utamanya. Sehingga kalau sudah patokannya ibadah, segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia perlebahan ini akan menjadi pahala, insya Allah. Itu pokok utamanya yaitu niat. Jadi perbaiki niat dulu, jangan dulu pengen sukses ataupun kaya dan sebagainya, tapi usahakan niatnya untuk ibadah dulu. Karena dengan memelihara lebah trigona ini, pertama yang dihasilkan nantinya madu dapat pertama yaitu sunnah Rasul, kemudian dapat mengobati berbagai macam penyakit, itu juga bisa menolong orang termasuk ibadah. Ketika kita ternak madu trigona, lebah trigona, yang ada nanti kita harus mempersiapkan vegetasi juga, kita menanam pohon. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap yang kita tanam permukaan bumi ini, maka dia akan membacakan istighfar, akan mendoakan kita selama pohon itu masih ada. Subhanallah. Jadi kalau niatan ibadah, pasti akan berjalan lancar dan sukses. Yang kedua yaitu ilmu. Jadi ilmu ini adalah dasar pokok juga. Mau memulai usaha apapun, kegiatan apapun, pekerjaan apapun, termasuk ibadah, itu harus dengan ilmunya. Begitu juga dengan budidaya trigona. Kalau asal-asalan, kalau hanya mengikuti orang, kemudian tanpa dikaji, dipelajari ilmunya, maka akan gagal. Cuman mungkin yang dihasilkan cuma pahalanya doang, tapi untuk properti, untuk pun hasil dari usaha yang berbentuk materi akan sulit diraih. Karena ilmu itu bisa kita dapatkan di sekarang mudah, mungkin bisa di internet, di YouTube, ataupun belajar ke teman yang sudah duluan budidaya dan sebagainya. Dan setelah kita punya ilmu, jangan monoton. Toh ketika kita melihat misalnya pelatihan di sana modelnya seperti ini, lihat di YouTube modelnya seperti ini, caranya seperti ini, lihat di internet caranya seperti ini. Jadi jangan terlalu fokus ke situ. Oke lah, kita acuan di situ, standarnya situ. Tapi kita kembangkan dengan pengalaman dan wilayah kita masing-masing.
karena masing-masing wilayah itu akan mempunyai ciri khas tersendiri, baik itu postur alam, ketersediaan pakan dan sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan alam kita masing-masing. Jadi inovasi terus, ambil ilmunya, inovasi, ambil ilmunya, inovasi. Toh pada dasarnya pesawat terbang Sukhoi ataupun F-16 yang sekarang booming dan sebagainya, itu semuanya berasal dari pesawat yang biasa-biasa saja, cuma dikembangkan. Orang yang menciptakan pertama kali pesawat ya bisanya segitu, tapi orang yang mau terus-terusan berusaha, berinovasi dan sebagainya, sehingga terbuatlah ataupun jadilah pesawat yang super canggih. Begitupun di dunia perlebahan. Jadi kalau kita menonton toh dari asal awal tanpa inovasi, maka akan monoton dan tidak banyak perkembangan. Jadi kita harus mencoba untuk berkembang, berinovasi dan sebagainya. Itu yang kedua. Pertama yaitu niatnya, harus niatan ibadah. Yang kedua yaitu ilmunya. Ketika kita mau memulai usaha itu harus punya ilmunya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu modal. Ini yang selalu jadi bahan pertimbangan. Kadang-kadang dibalik, niatnya, ilmunya belakangan, yang penting modalnya dulu. Padahal modal itu tidak sesuatu yang wow harus diutamakan ya. Karena untuk budidaya lebah trigona ini tanpa modal pun bisa sebetulnya. Tanpa modal uang maksud saya, bisa, asalkan modal keinginan. Apalagi kita tinggal di pedesaan, kita tinggal cari-cari di hutan jenis lebah trigona, kemudian kita pindahkan ke kota, kita budidayakan. Hanya modalnya tenaga dan mau mencari di hutan-hutan, bisa tanpa menggunakan modal uang. Setelah kita bisa, kita lihai dengan modal tadi seadanya, uji coba, baru kita beli kloni dan sebagainya, pengenalan kloni yang bagus dan sebagainya. Jangan dulu berpikir wah budidaya trigona itu modalnya besar, tidak akan sulit. Soalnya harga lebah trigona itu bervariasi ya, dan mungkin menurut pengalaman dan pengetahuan saya, dibandingkan jenis-jenis lebah yang lain, kloni lebah trigona itu paling mahal, karena kisaran harganya itu ada yang sampai 3 juta per koloni. Saya juga baru dengar doang dari kawan yang sudah memelihara, udah mahal, langka juga. Itu namanya katanya lebah trigona inces. Kalau yang biasa seperti Lepi, Pusco di sini ya sekitar 20 sampai 30 ribu dari petani yang sambil lewat ke sawah atau ke kebun. Tapi kalau di kotak ya di bawah 100 ribu lah, di bawah 100 ribu yang kotak biasa. Masing-masing kotak, masing-masing jenis lebah itu akan berpengaruh ke harga. Jadi jangan ada istilah tidak bisa, silahkan belajar terus mengkaji. Dunia sekarang membutuhkan sebetulnya, membutuhkan segala sesuatu inovasi yang terbaik gitu secara ininya. Dan untuk lebah trigona ini secara prospek usaha, setiap usaha pasti yang diharapkan adalah menguntungkan. Secara menguntungkan di sini aja, di lokal pasaran sini harga madunya saja itu di atas rata-rata madu jenis lebah lain, apis ataupun jenis yang lain seperti apa ya namanya, dorsata, ataupun di sini namanya odeng, kemudian lebah nyiruan ataupun cerana. Itu harganya di atas lebah itu, madunya, kloninya di atas itu, lebahnya pun madunya pun di atas itu. Kenapa bisa mahal? Karena kelangkaan. Karena dalam satu kotak aja, satu log itu untuk menghasilkan madu ya lumayan lama, sulit karena kan jenisnya kecil-kecil. Kalau ini baru nih, ini jenis Trigona itama, jadi agak besar. Kemungkinan menghasilkan madunya pun lebih banyak dibandingkan jenis-jenis yang lain. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Adapun secara jenis
trigona itu banyak jenis-jenisnya ya. Di antaranya jenis lebah di sini yaitu ada jenis Lepiser, Pusco yang kecil-kecil, yaitu banyak sekali di wilayah Gunung Kencana, Lebak, Banten. Kemudian ada juga jenis Itama ataupun bahasa lokalnya tewel gook ataupun tewel gagak. Itu lumayan langka sekarang dan harganya pun lumayan di atas Lepiser dan Pusco. Di tempat ini aja baru ada beberapa koloni ataupun beberapa jenis, yaitu Lepiser, kemudian Pusco, Isceri, kemudian ada Biroi yang asal ataupun endemik lebah Sulawesi ya. Kemudian Itama gook ataupun gagak. Ini jenis lebah trigona yang ukurannya lumayan jumbo dibandingkan jenis lebah yang lain ada di lokal. Nah, untuk selanjutnya mungkin pasaran madu. Untuk perbandingan hasil ataupun panen dari madu jenis lebah trigona ini, sebetulnya kalau dirata-ratakan secara ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pertama yaitu jenis Lepiser, kemudian Pusco, kemudian Isceri itu mudah didapat di alam untuk wilayah Gunung Kencana dan sekitarnya. Cuman untuk menghasilkan madu lumayan lama dan sedikit. Jadi per 3 bulan itu hanya menghasilkan madu per koloni itu kurang lebih sekitar 100 mili. Jadi untuk yang kedua jenis ini, jenis Biroi di Sulawesi, konon katanya per 3 bulan itu bisa menghasilkan 800 mili ke bawah ataupun lebih gimana vegetasi ya. Kemudian yang selanjutnya jenis Itama ataupun tewel gook gagak, ini yang lumayan lebih banyak untuk menghasilkan madu. Per bulannya bisa kalau sudah koloni mapan dan sudah naik stopping penuh di topping itu bisa menghasilkan per bulan 1 liter sampai dengan 3 liter. Dan dengar-dengar juga ada yang lebih hebat, itu lebih bagus, yaitu Inces. Jenis Inces itu bukan endemik Jawa, itu di luar Jawa, kebanyakan di Kalimantan dan Sulawesi. Itu lebih menghasilkan madu banyak dan harganya lumayan. Jadi kalau perbandingannya begini, untuk jenis Lepi, kemudian Isceri dan kemudian Pusco itu di bawah harga Biroi. Jadi kalau hitung-hitungannya secara matematik dapat Lepi 6, Biroi 1 koloni. Ketika perbandingan panen seperti itu sebenarnya sama saja. Kalau dihitung 6 koloni Lepi dengan 1 koloni Biroi itu menghasilkan madunya sama hitungannya, cuman bedanya 1:6. Begitu juga dengan Itama. Kalau Itama harganya lebih tinggi lagi. Kalau kita beli Itama di lokalan itu yang bentuk log aja di alam, log utuh bagus, itu lumayan sekitar di bawah 500 sampai dengan 800 ya, 500 sampai dengan 800 ribu. Kalau dibelikan ke jenis Lepi dari petani, kita bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 10 kotak ataupun 16 kotak. Ketika panen hampir mirip-mirip lah, tergantung vegetasi lah seringnya. Jadi semakin banyak koloni, semakin bagus vegetasi, semakin banyak menghasilkan madu. Jadi itu tergantung kita kesiapan vegetasi sini. Vegetasi itu yaitu pakan yang bakal sebagai pakan lebah, sumber makanan lebah seperti bunga-bunga. Trigona ini kan membutuhkan 3 jenis, yaitu nektar, kemudian polen dan getah itu ya, yang dibutuhkan
dibutuhkan dari budidaya lebah trigona itu pakan yang mengandung nektar, polen, dan resin. Nektar itu biasanya ada di ketiak daun ataupun di ujung pucuk ya. Itu biasanya ada nektar yang bening itu bakal sumber madu. Kemudian polen itu biasanya ada di serbuk sari bunga. Yang ketiga yaitu resin itu di getah. Di sini bisa didapatkan dari getah nangka, kemudian akasia, kemudian mangga, pokoknya pohon-pohon yang menghasilkan getah gitu, resin. Jadi ketika pokok itu terpenuhi untuk budidaya lebah trigona, insya Allah bisa berkembang. Tapi kalau misalnya hanya salah satu saja, perkembangannya akan terhambat, bahkan bisa punah. Mungkin bincang-bincang kita seputar lebah ya, berbagai ilmu tentang lebah, pengalaman tentang lebah, usaha tentang lebah, mungkin hanya sampai sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada video-video selanjutnya tentang berbagi ilmu atau berbagai pengalaman di dunia lebah trigona. Jangan lupa, saya mohon ikhlas dan ridhonya kawan-kawan untuk subscribe, kemudian like ataupun share, komen, silahkan bertanya-tanya ataupun berbagi pengalaman yang membangun di dunia perlebahan ataupun lebah trigona khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.